Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Adelia Huntua dengan NIM S2122007. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian demokrasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana akumulasi kebijakan secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas tanpa paksaan. Definisi umum ini setidaknya sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku klasiknya Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi yang mengatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Pandangan Joseph Schumpeter tersebut dapat dimaknai dalam dua pengertian, yaitu pengertian pertama, demokrasi sebagai kehendak rakyat. Sudah tentu bahwa demokrasi akan berwujud manakala kehendak rakyat mayoritas dapat dipenuhi oleh pemerintah yang berkuasa dengan baik. Karena itu pengertian ini sebenarnya hendak mengutarakan dari mana sumber demokrasi itu berasal, atau lebih konkretnya adalah dari mana sumber kekuasaan itu berada. Dalam pendekatan non-demokratis, sumber kekuasaan dapat berada dari sesuatu adikodrati atau kekuasaan yang berasal dari legitimasi tradisional yang melekat pada suatu klan, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks demokrasi, kekuasaan berasal dari the will of the people. Rakyat ini artinya kekuasaan berasal dari serampangan oleh penguasa, maka bukan tidak otoritas yang dimandatkan pada pemerintah berkuasa ditarik kembali oleh pemilik kedaulatan yang sejati, yaitu rakyat itu sendiri. Lain Schumpeter, lain pula halnya Robert Dahl. Pemikir modern ini dikenal luas sebagai teoritis dan pemikir politik yang sangat mumpuni. Robert Dahl dalam Miriam Budiarjo 2008 mengajukan 5 ide kriteria demokrasi sebagai sebuah ide politik, yaitu 1. Persamaan hak dalam menentukan keputusan kolektif yang meningkat. 2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. 3. Pembeberan kebenaran, yaitu suatu mekanisme peluang disediakan oleh negara bagi warga negara yang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. 4. Kontrol terhadap agenda politik pemerintahan. 5. Tercakupnya semua masyarakat dalam kaitannya dengan perihal hukum. Pendefinisian demokrasi juga datang dari Liam T. Sargent yang menyatakan bahwa sebuah sistem politik baru dapat dikatakan demokratis apabila beberapa hal di bawah ini tersedia, seperti 1. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 2. Adanya persamaan hak di antara warga negara. 3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan. 4. Dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara adanya sistem perwakilan dan efektif. 5. Adanya sistem pemilihan yang terjamin dihormatinya prinsip-prinsip yang ditentukan bersama. Menurut Gwendolyn Charter dan John Hearst dalam Budiarjo, demokrasi didefinisikan sebagai 1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala. 2. Adanya sikap toleran terhadap pendapat yang berlawanan. 3. Persamaan di muka hukum yang diwujudkan dengan sikap yang tunduk pada aturan hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik. 4. Adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model perwakilan yang efektif. 5. Diberikan kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik peserta pemilihan umum, termasuk juga organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok kepentingan serta kelompok-kelompok penekan. 6. Adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakan. 6. Pandangan tampak salah dan tidak populer. 7. Dikembangkan sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih menguras utamakan penggunaan cara persuasi dan diskusi secara cara koersi dan represi.
bahwa terdapat beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis, ialah pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom. Demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keluasan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun kelompok, secara otonom tanpa perluasan partisipasi politik publik yang otonom. Demokrasi akan berhenti juga jargon politik semata. Oleh karena itu, elemen pertama dalam sebuah sistem politik yang demokrasi ialah adanya partisipasi politik yang luas dan otonom. Kedua, berwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil. Dalam konteks demokrasi liberal, seluruh kekuatan politik atau kekuatan sosial kemasyarakatan diakui hak hidupnya diberi kebebasan untuk saling berkompetisi secara adil sebagai corong masyarakat, baik dalam pemilihan umum atau dalam kompetisi sosial politik lainnya. Ketiga, adanya sukses atau sirkulasi kekuasaan yang berkala terkelola sebagai serta terjaga dengan bersih dan transparan, khususnya melalui proses pemilihan.